Berita lain yang membuat saya pusing, saya yakin Anda juga, adalah soal pelecehan seksual di pondok pesantren yang kembali terkuak. Pelakunya mulai dari pengasuh, guru, hingga pemilik pondok pesantren. Mari berikan perlindungan pada anak yang kita titipkan. Stop crime, stop kejahatan. Kasus dugaan pencabulan sejumlah santriwati di sebuah pesantren membuat geger warga Jember. Apalagi pelecehan itu justru terungkap setelah pelaku dilaporkan istrinya ke polisi. HA telah diperiksa atas laporan terhadap MF, sang suami yang tak lain kiai pengasuh pondok pesantren. Ada anak santri itu menggedor-gedor pintu kamar suami saya. Karena setahu saya, santri tidak akan berani menggedor pintu gurunya, tidak akan berani menggedor pintu gurunya kalau tidak terjadi sesuatu sebelumnya. Namun hingga kini terlapor belum juga diperiksa dengan berbagai alasan, mulai sakit hingga mangkir panggilan polisi. Belum juga hilang dari ingatan kasus Heri Wirawan yang memperkosa belasan santriwati hingga sebagian diantaranya melahirkan. Di tingkat banding, Heri diputus hukuman mati dan diperkuat Mahkamah Agung yang menolak kasasinya. Kelakuan guru, pengurus, hingga pimpinan di sekolah agama jelas membuat dunia pendidikan pondok pesantren tercoreng. Sudah saatnya berbagai pihak membenahi sistem pengawasan di Ponpes dengan serius. Juga perlu hati-hati kepada praktek-praktek lembaga yang mengatasnamakan pesantren padahal belum memenuhi syarat, belum memenuhi rukun pondok pesantren. Dan karena itu para keluarga, orang tua juga perlu meneliti lebih jauh gitu ya, tentang status, tentang keberadaan, tentang kiainya gitu, dari mana. Lalu bagaimana cara mencegah terus berulangnya kekerasan seksual di pondok pesantren? Sudah sepatutnya orang tua sejak awal teliti dalam memilih pesantren yang terbaik untuk anak. Tidak hanya status pesantren, pastikan juga calon pendidik memiliki akhlak yang baik dan kredibel. Selanjutnya, sinergi antara pengurus, guru, orang tua, dan masyarakat dalam memantau pesantren harus diperkuat. Pesantren yang menerapkan literasi ramah anak bisa menjadi pilihan. Dan yang terakhir, pesantren pun harus jujur dan terbuka agar terhindar dari tindak kejahatan pelecehan pada anak. Freddy Cahya, Dedi Sudandar melaporkan dari Jakarta.